mampu menganalisis ciri dan sebagainya. Ini kan bahasa-bahasa kompetensi dasar nih, atau IPK ya, indikator pencapaian. Tapi ini yang pokok perlu Anda perhatikan cermati. Indikatornya apa ya? Jadi demikian sampai ke bawah beberapa, tidak banyak nih, tapi persiapan saya kelihatan banyak misalnya. Saya juga heran kenapa sebanyak itu. Masih ada yang mau masuk. Nah, nih. Sayang sekali saya enggak laptop ini tidak bisa di display ya. Ini kalau sudah gini juga besarnya sudah tidak terbaca sebagian. Jadi mohon menyesuaikan diri. Oke, baik, kita coba kaji ini yang tulisan merah ini. Tulisan merah dari kisi-kisi tadi saya ambil ya. Jadi nomornya persis. Jadi ini indikator. Ya, semua ke bawah itu nanti yang merah itu adalah ini yang saya bilang masih ada temannya masuk. Oke, jadi kita coba baca. Sebetulnya kemarin mereka ada waktu ya, semua ada waktu. Saya mau kasih dulu dijawab sendiri melalui Google Form. Nah gitu, untuk tahu seperti apa pemahaman awal Anda. Sekali lagi tujuannya bukan menjawab soal, karena asumsikan saja bahwa soal ini tidak naik. Bahwa naik, alhamdulillah kan gitu. Syukur kalau naik, tapi tidak. Mari kita coba simak dulu analisis indikator. Diberikan gambar, jadi sudah harus pasti gambar ya, tentang sel makhluk hidup. Ini gambar sel, maunya gitu. Peserta dapat mengaitkan hubungan antara struktur dan fungsi sel pada jaringan tertentu. Soal yang saya angkat ini tentu tidak bicara pada jaringan tertentu. Kalau mau pada jaringan tertentu, nanti Anda lihat pada potongan melintang akar, batang, daun. Misalnya kalau pada tumbuhan, daunnya kalau seperti itu contohnya adalah, soalnya adalah tumbuhan. Kalau pada level-level organ jaringan, ya, jaringan sel, jaringan organ gitu, punya ngambil contoh soal. Tapi soal ini hanya menyampaikan tentang struktur dan fungsi. Di atas struktur dan fungsi sel pada jaringan tertentu. Jadi, misalnya kalau pada organ daun, lalu di sana ada berbagai jenis sel kan, mulai dari epidermis, atas bawah, lalu ada jaringan mesofil di tengahnya yang terdiri dari beberapa, mereka digambar soal beberapa sel, jenis sel. Nah, contoh ya, sel mesofil misalnya, sel mesofil, kalau diperhatikan strukturnya, dia kan renggang. Gitu. Nah, apa maksud dengan struktur yang seperti itu? Maka harus kita bawa lari ke fungsi dari daun. Ada beberapa fungsi dari daun. Ya, gitu. Salah satunya adalah terkait dengan pertukaran gas dalam rangka fotosintesis. Tempatnya melalui stomata, CO2 masuk, lalu produk dari fotosintesis kan keluar. Maka untuk memberikan ruang penampungan tadi itu, maka strukturnya dibuatlah sedemikian rupa menjadi rendah, maksudnya kapasitasnya.
Berbeda dengan epidermis. Kalau epidermis susunannya rapat, penebalannya cukup lebih tebal dibanding dengan jaringan di dalamnya. Kenapa? Karena fungsinya adalah sebagai jaringan protektif, pelindung. Jadi untuk meminimalkan penguapan air, maka secara bebas maka dia harus membuat jaringannya yang tidak memungkinkan lolosnya secara besar-besaran air ketika misalnya suhu tidak adaptif dengan tumbuhan, misalnya suhu tinggi gitu kan. Namun demikian untuk memfasilitasi berlangsungnya pertukaran gas, maka ada bagian dari epidermis, terutama epidermis atas, yang mengalami modifikasi yang kemudian kita sebut sebagai stomata. Perlu diketahui bahwa sebetulnya stomata itu bukan sel. Stomata itu adalah celah yang terbentuk di antara dua sel. Nah, ini macam-macam istilahnya. Ada menyebut sel penjaga, ya gitu. Ada menyebut sel penutup yang dapat mengalami atau memiliki sifat kelenturan agar dia bisa menutup dan membuka untuk pengaturan sirkulasi gas. Nah, itu kalau bicara tentang jaringan struktur ini. Nah, yang saya berikan di soal ini adalah struktur sel dan fungsinya. Tidak disebutkan sel apa gitu kan, mau sel hewan, mau sel tumbuhan. Tapi ada yang harus dicermati baik-baik ketika disebutkan strukturnya apa dan fungsinya apa, lihat baik-baik di soal. Berdasarkan gambar, di gambar sel, struktur protoplasmik yang berfungsi untuk produksi energi dan koordinasi kegiatan metabolisme. Maka pengetahuan yang diperlukan untuk menjawab soal ini adalah tentu saja, yakni macam-macam bagian dari sel mulai dari dinding sel. Kalau tumbuhan ada membran sel atau membran plasma, lalu bagiannya adalah bagian protoplasma. Nah, rupanya soal ini hanya minta untuk yang ada di dalam protoplasma, maka disebutkan struktur protoplasmik. Nah, ada banyak, mulai dari kloroplas, mulai dari mitokondria, badan Golgi, ribosom, lisosom, kan gitu, secara umum nih. Nah, sekarang yang diinginkan adalah yang berperan sebagai produksi energi. Dalam bahasa sederhana di dalam kurikulum, seringkali itu hanya disebutkan bahwa mitokondria berfungsi dalam respirasi sel, kan begitu. Ada seperti itu. Nah, kalau demikian kan semua kita tahu bahwa respirasi sel itu adalah dilakukan dalam rangka perolehan energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Itu. Jadi berarti pasti mitokondria di sana, karena yang bisa menghasilkan energi itu adalah, untuk yang secara umum ya, adalah mitokondria. Sekalipun, nah tapi ini kan SMP tidak lagi, dan saya kira tidak, soal ini tidak akan mempersulit. Karena kalau mau sulit-sulit, dia bisa menyebut dengan formulasi lain. Bagian di mana ATP terbentuk, bagian dari sel di mana ATP bisa terbentuk, maka ingat, kalau bicaranya begitu bahwa ATP di mana saja bisa dibentuk, maka tidak hanya mitokondria. Tidak hanya. Di mana? Kalau Anda mengerti tentang mekanisme fotosintesis, kloroflas dalam hal ini adalah di bagian klorofil. Dan reaksi terang kan sudah tahu, reaksi gelap. Dalam reaksi terang ada dua yang dihasilkan di situ, yakni nikotinamida adenin dinukleotida fosfat, ya. NADP dan ATP. Tetapi ATP yang dihasilkan itu tidak untuk keperluan kerja
mekanik misalnya, tidak, melainkan untuk pembentukan glukosa pada reaksi pelaku. Ya, itu. Saya tidak perlu lagi terlalu jauh biar nggak memikirkannya ya. Yang jelas, kalau soalnya begitu, di mana saja dia ke ATP? Nah, kalau ada opsi di situ, kalau ada mitokondria, ada kloroplast, pastilah itu. Tapi itu soal-soal yang tidak fokus pada indikator. Kita fokus pada indikator yang diminta adalah hubungan struktur dan fungsi. Kalau ini sel, struktur sel, fungsinya apa? Nah, bagaimana struktur itu sebagai paham struktur? Seperti kita tahu bahwa mitokondria itu adalah organel double membran. Jadi membrannya ada dua, ya. Ada membran luar dan ada membran dalam. Membran dalam ini berlekuk gitu. Nah, kayak kristal pada namanya kristal seperti jonjol khusus lah gitu ya. Kita pernah lihat jonjol khusus, bagian luarnya itu mulus halus, bagian dalamnya berlekuk. Tujuannya apa? Kalau di usus tujuannya adalah memperluas bidang penyerapan nutrien di hasil pencernaan. Tapi kalau di dalam mitokondria tujuannya adalah memperluas juga bidang permukaan dalam rangka pembentukan ATP melalui reaksi melalui sistem transfer elektron. Yang sudah tinggi ini, tapi kan di modulnya ada disebut di situ. Sistem transfer elektron. Itu bicara struktur. Jadi mengapa strukturnya tadi itu berkelok-kelok lah gitu ya. Jadi seperti ini gitu. Nah, itu tujuannya memperluas bidang permukaan. Persis seperti jonjol khusus. Memperluas bidang penyerapan. Kalau ini memperluas bidang permukaan dalam rangka memperbanyak berlangsungnya proses sistem transfer elektron yang menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP. Saya kira cukup itu ya. Bertanya lah silakan ya begini. Anda boleh angkat tangan situ, klik kan, baru bicara langsung. Tidak usah saya persilakan. Kalau ada yang mengembangkan pertanyaan terkait dengan ini kan, silakan ya, supaya tuntas gitu. Termasuk misalnya teks yang ada pada indikator. Bagaimana memahami itu? Sederhana, struktur fungsi. Jadi hubungan antara struktur dan fungsi. Saya sudah berikan contoh tadi, strukturnya misalnya berlekuk, memang fungsinya untuk apa? Nah, itu kira-kira dimaksudkan soal ini. Cuma di sini diminta sel pada jaringan tertentu. Pada jaringan tertentu berarti kalau ini kan umum nih, general, maka pada jaringan tertentu apa? Nah, yang paling sekali lagi ya pembuat soal juga tidak mau bukan tujuannya untuk membuat Anda tidak bisa menjawab gitu kan, tetapi tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan program pembelajaran lah kalau kita di sekolah. Nah, gitu. Jelas ya? Nah, ada soal banyak yang kedua ini. Oh, ini penjelasannya. Sudah deh kalau saya ini sama tadi. Jadi apa yang perlu dicermati di sini adalah pahami soal ini yang tadi yang saya sebut mitokondria, gitu kan? Nah, kalau tanya lagi kalau kuliah ini, kenapa banyak, gitu kan? Ini simbol 5 ini kan menunjukkan bahwa banyak, bukan hanya 5 gitu kan? Menunjukkan bahwa banyak. Gitu. Ini adalah pada Golgi, Golgi ini kan tujuannya apa nih? Yang umum di sekolah nih bahasanya apa? Kalau bahasa SMP ini ceritanya SMP. Golgi aparatus atau kompleks Golgi? Sekresi siapa? Ah, itu. Saya bilang kalau soal mau didesain berat-berat nih, harus dipahami sekresi itu apa sih maksudnya. Sekresi kan hanya mengeluarkan zat dari satu titik ke yang lain. Nah, yang perlu dipahami situ apa itu sekresi gitu. Badan Golgi berperan terutama ketika misalnya sel pembelahan yang masih sangat muda kan butuh tuh pembentukan dinding sel, bahan diperlukan.
Makanya sebetulnya itu membentuk model begini, terus di ujung itu biasanya ada bulat-bulat nih. Nah, itu berisikan zat yang akan didepositkan pada bagian sel. Jadi misalnya adalah enzim. Di situ ada atau bahan yang akan digunakan untuk pembentukan dinding sel membran sel. Namanya sekresi, berarti mengeluarkan, bukan ekskresi. Oke, bagus. Yang seperti itu, kalau misalnya lisosom, dalam bahasa kurikulum SMP apa? Lisosom. Pencernaan intrasel ya Pak? Enzim pencernaan intrasel. Intrasel. Oke. Nah, supaya luas pemahaman, ini mestinya di pendalam materi ya. Kalau saya di tempat yang pendalam materi, ya harus sampai begitu, namanya pendalaman. Betul. Untuk pencernaan intrasel. Tapi yang dimaksud pencernaan di situ sesungguhnya adalah ada enzim lisosom yang dapat mengurai bahan-bahan yang tadinya beracun menjadi tidak beracun, gitu kan. Seringkali kalau mau disempitkan itu kan bicara pencernaan kan pada sistem pencernaan manusia misalnya, padahal pencernaan secara kimiawi pada dasarnya adalah merombak sebuah senyawa, apakah makro menjadi mikro, jadi misalnya dari polisakarida menjadi monosakarida, itu memang pencernaan kimiawi, tapi juga berarti mengubah dari senyawa yang tadinya toksik menjadi non toksik. Ya, oke, intinya situ ada kesan. Tapi terlalu ini kalau soal-soal sudah sampai ke situ tuh teman-teman ya. Itu retikulum endoplasma gitu. Ini juga bentuknya terkait dengan sintesa protein. Ada terbagi dua, biasanya halus, ada berbutir-butir karena di sana nempel ribosom. Saya kira mungkin kalau sulit jangan kita lama-lama di sini, kecuali kalau ada yang mau ditanyakan silakan saja. Ini ada nih, saya kok terlanjur nulis begini, saya copy aja. Ini sudah. Ah, yang terkait soal itu tadi apa nih? Inti mana nih, inti? Yang cobanya itu tadi. Nih, yang kedua. Inti merupakan pengatur, menjadi regulator semua aktivitas sel. Nih. Semua aktivitas sel diatur oleh bagian inti. Maka disebutkan di sini produksi sel, energi, dan koordinasi kegiatan metabolisme sel. Jadi kan ada 1,5 itu tidak ada. Oh, ada di bawahnya 1,5. Ini jawabannya. 5 dan lihat dulu dong gitu ya. Wah, saya kok. Ini 5 benar. 5 itu adalah mitokondria, terus 1 adalah inti. Ini kan? Ada soal dikembangkan ke situ. Oke, jelas dari soal ini. Apakah yang bisa ada sesuatu yang sulit untuk mengerti menjawabnya? Nah, pengembangan soal ini kalau misalnya karena saya bilang begini, sungguh teledor ya. Kalau penyusun naskah itu adalah mengambil soal-soal yang sudah beredar. Kalau saya menyusun soal, maka saya tentu tidak akan mengambil ini, tapi saya bisa mengganti dengan bagian-bagian organel lain. Jadi selevel, tetapi tidak sama, itu bisa. Jadi misalnya saya ganti untuk produksi protein, gitu kan? Nah, itu menghasilkan protein dan apa? Misalnya pembentukan amilum, gitu. Berarti ada 2, gitu kan mestinya. Itu saja. Jadi intinya adalah kenali strukturnya dan fungsinya. Itu kata kuncinya. Kenali strukturnya dan fungsi bukan hanya pada level sel, tetapi pada level jaringan. Misalnya kalau jaringan nih, kalau akar, kan, di sana ada endodermis, ada korteks,
ada mulai dari luar dulu, ada epidermis, bulu akar nih. Gitu. Nah, bulu akar itu adalah modifikasi dari sel epidermis. Modifikasi, nah itu juga strukturnya dibuat sedemikian rupa. Kalau saya orangnya kinestetik, ngajar itu harusnya kalau papan tulis ya, saya nggak familiar dengan teknologi begini, menggambar-gambar. Jadi lihat kemudian lihat tangan saya. Jadi epidermis kan satu lapis tuh. Terus ada yang termodifikasi menjadi bulu akar atau rambu akar kan juga memanjang nih. Ini juga untuk apa? Memperluas bidang penyerapan zat, ya, bidang penyerapan nutrien dari tanah kayak gitu. Itu bentuknya gitu, memperluas bidang. Nah, di bagian dalam dari epidermis yang satu lapis itu adalah korteks. Korteks ini berada di antara epidermis dan bagian stele atau silinder pusat. Bentuk selnya membulat, nah membulat, jadi bukan bulat, membulat, gitu. Sehingga dengan demikian maka ketika sel itu ditumpuk itu maka tetap ada rongga, ada celah di dalamnya. Nah, itu apa hubungannya, apa pentingnya dari segi fungsi? Sebagaimana kita tahu bahwa air dari luar, dari tanah masuk sampai kepada stele silinder pusat ada dua jalur. Ada namanya apoplas, ada simplas, kayak gitu. Ada yang masuk ke dalam sel, nembus bagian dinding sel melalui apa yang kemudian kita sebut dengan noktah itu, lalu masuk ke dalam, lalu nyebrang ke dinding ke sel berikutnya sampai kepada stele. Ada pula yang harus melintasi dinding sel. Kedua, korteks inilah sesungguhnya yang kelak pada tumbuhan tertentu itu akan berfungsi sebagai tempat deposit cadangan makanan pada umbi-umbian. Nah, jaringannya namanya jaringan parenkim, tipis, mudah sekali untuk menjadi deposit dari itu, sehingga nanti bisa mengalami pengembangan ketika produk fotosintesis berlebih dari yang diperlukan, maka akan dideposit. Misalnya kalau pada umbi, ya umbi akar, ada juga di batang gitu. Sama dengan di sagu, kayak gitu. Jadi tidak mampat itu susunannya. Berbeda dengan epidermis, mampat benar itu, untung satu lapis. Nah, lalu kemudian setelah itu masuklah ke dalam inti. Tetapi ingat ada satu lapis sel yang serupa dengan epidermis, yakni endodermis. Bisa tidak persekan gambar nih, karena ini sudah pengembangan pembahasan nih. Dan Anda punya bayangkan, kan Anda guru bukan siswa nih. Endodermis. Nah, ini pada dasarnya karena dia bergabus, itu pada dasar tidak ada peran khusus yang dia lakoni, gitu. Tidak ada peran khusus kecuali bahwa itu karena ada mengalami pengembusan ada bagian-bagian tertentu. Hanya terkait dengan persoalan osmosis. Nah, kalau masuk di bagian dalam, di sana ada dua saya jaringan yang perlu diketahui. Satu adalah phloem, dan yang satunya pembuluh tapis, dan satunya adalah xilem atau pembuluh kayu. Nah, ada soal itu nanti terkait itu apa? Ada yang kemudian kita sebut dengan jaringan sklerenkin, jaringan penguat, ya, jaringan penguat. Saya kok tidak, kalau saya ada yang belum masuk dari tadi. Jaringan sklerenkin perlu saya jelaskan. Nih masih banyak tuh, 4 orang lagi. Kita lanjutkan ke jaringan parenkim. Ini menjadi deposit, tempat penimbunan, penyimpanan cadangan makanan, entah di akar maupun di batang. Di akar, kelak kalau misalnya singkong nih, ubi kayu, kalau sudah waktunya panen, sudah mau masuki fase generatif,
maka terjadi prinsip besar pasak daripada tiang. Laju fotosintesis lebih rendah daripada laju konsumsi. Maka cadangan makanan yang tadinya disimpan entah di batang atau di akar, tergantung keduanya, itu sudah mulai dikerus, ya, sudah mulai diambil untuk menutupi konsumsi kebutuhan harian tumbuhan itu. Maka pada waktunya semakin lama, maka umbi bukannya membesar, tetapi mulai bahkan kosong isinya. Dari saat itulah jaringan parenkim atau jaringan sklerenkim sebagai jaringan penguat mulai terbentuk. Itulah yang kita lihat ketika makan ubi kayu atau beli ubi goreng. Maka bukan lagi ubi goreng kayu, saya pakai istilah bukan lagi ubi kayu tetapi kayu ubi. Jadi sudah ada serat-serat di bagian luarnya, itu pertanda bahwa umbi itu terlambat dicabut. Oke, jangan terlalu jauh dan terlalu asik di situ ceritanya. Jaringan sklerenkim, lalu ada jaringan kolenkim, lalu yang lebih keras lagi adalah sklerate, misalnya pada tempurung nih. Itu semua tergantung pada fungsi dari masing-masing jaringan itu. Kalau dibilang jaringan dan fungsinya. Begitu cara memahaminya ya. Ya, jaringan apa, fungsinya apa. Biasanya fungsi itu terkait dengan di mana organ mana dia berada. Ya, di organ mana dia berada. Contoh, pada tempurung kelapa misalnya, nah dia di sana memang adalah pusat sekali, maka di situ tidak ada lagi parenkim, tidak ada lagi kolenkim, tetapi sudah sklerate, sudah berbentuk matriks berbagai semua di dalam sehingga menjadi keras. Begitu pula jika kayu, misalnya kayu apa nih, kayu eboni, kayu jati, sampai kepada kayu yang sungguh amat lunak itu semua terkait dengan struktur yang membangunnya. Oke, saya kira cukup untuk itu pengembangan soal-soal pengalaman saya. Kalau bicara itu adalah soal tumbuhan. Sedikit tambahan ya, saya terekam ya, ada cerita saya kan, saya pernah diikutkan untuk mereview soal-soal UP ini, tapi itu kira-kira tahun 2000 berapa lupa ya. Jadi panggil catatan untuk mereview soal-soal. Dan sekali saya coba cari-cari, ternyata SMA waktu itu. Jadi saya gimana lagi itu simpannya? Ada 4 paket soal. Dan mereka bebas itu membuat beberapa paket soal itu. Dan mungkin pernah dicoba, tapi Anda tidak sadari bahwa ini sebenarnya soal dicoba ya. Tapi oke, tidak masalah, itu urusan mereka. Baik, kita lanjut. Ini sudah, kenapa nelayan yang muncul? Oke, baik. Nah, ini ada soal nih. Data tiba-tiba ngomong di sini. Jawab aja. Hewan tidak mampu membuat makanan sendiri, autotrof kan? Gitu ya, kalau dia bisa. Tapi hewan tidak, berarti dia heterotrof. Sekedar untuk tambahan, sebetulnya sepanjang siklus hidup tumbuhan itu, terutama tumbuhan berbiji ya, khususnya tumbuhan berbiji, ada masa walaupun singkat dia heterotrof, bukan autotrof. Karena pemahaman dasar autotrof adalah memproduksi sendiri. Nah gitu. Lah biji kan ketika dia berkecam lah, kan belum berfotosintesis. Itu bisa tumbuh menjadi radikula, lalu menjadi bagian pucuk batang ke atas, dan masih mengandalkan pada cadangan makanan dari biji. Sementara bukan dia bikin gitu. Jadi itu sekedar perluasan wawasan. Ada masa, kalau bicara sepanjang hidup, tumbuhan pun heterotrof. Kalau pengertian heterotrof adalah membentuk sendiri makanannya, tapi itu spesial pemahaman. Yang umum memang kita tahu bahwa hewan adalah autotrof, lalu
heterotrof, sedangkan tumbuhan adalah autotrof. Nah, hal ini terjadi karena sel hewan tidak memiliki organel penunjang. Apa nih? Gampang sekali. Saya tanya, dinding sel ada nggak pada hewan? Jawab tuh. Satu Ada orang tapi dari tidak terlihat, Pak. ada tidak? Dinding sel. Ada tapi tidak terlihat. Oke, ada tapi tidak terlihat. Jadi itu kan jawabannya. Kloroplas. Kloroplas, Pak. Kloroplas. Kloroplas. Itu kan anda lagu dijawabnya tadi nih. Jadi begini saya jelaskan, ya tidak ada dinding selnya. Jadi bukan ada tapi tidak jelas, memang nggak ada. Ya, nggak ada. Karena dinding sel terbangun dari selulosa dan komponen sejenisnya. Ya, jadi tidak ada ya. Membran sel pada hewan iya, tapi di tumbuhan pun juga tidak ada membran sel, yang ada membran plasma. Hanya secara kimiawi, secara kimiawi antara membran sel dengan membran plasma itu sama, strukturnya sama, yaitu bilayer lipid. Ya, jadi cuma istilah. Kenapa? Membran sel namanya membran membatasi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Kalau membran sel membatasi sel satu dengan sel lainnya. Nah, pada tumbuhan yang menjadi batas adalah membran, makanya disebut membran sel. Sementara tumbuhan yang membatasi adalah dinding sel. Dinding sel yang membatasinya. Kalau satu sel dengan sel lainnya dinding sel. Di bagian dalam dinding sel adalah membran yang sama dengan membran sel, tapi karena dia bukan membran dalam pembatas satu lainnya, maka sebutkan membran plasma. Yang dibatasi adalah plasma bagian luar. Tetapi secara struktur kimiawi, strukturnya pun juga sama. Oke, jadi kesimpulan tidak ada ya. Mitokondria jelas. Sudah saya kira vakuolah makanan, ya vakuolah secara umum adalah sebenarnya gudang sel itu. Namanya gudang, ada barang yang masih digunakan tapi pada saat tertentu tidak diperlukan digunakan. Oke, baik. Ini nih, kita pindah ke indikator berikutnya. Disajikan kasus penelitian salah satu tingkat organisasi kehidupan molekul sel jaring organ bla 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 sampai atas. Peserta dapat menganalisis. Nah, di sini apa yang dianalisis? Tingkat organisasi kehidupan tertentu di mana kasus tersebut berada, terjadi. Ya, lengkap. Apa kata kuncinya? Bukan penelitian, pokoknya disajikan kasus. Satu, kata kunci tingkat organisasi kehidupan. Kalau Anda mau urut dari atas, dari bawah, sel, jaringan, organ, ini kan gitu. Lalu pada tingkat individu, mulai dari individu, lalu kemudian komunitas, dari situ kemudian menjadi ekosistem, lalu kemudian menjadi sebelum komunitas tadi populasi, komunitas, lalu ekosistem, lalu kemudian menjadi ada biosfer, gitu kan? Bioma, lalu ada biosfer. Itu tingkatan organisasi. Artinya pemahaman dasar ini sudah kita miliki nih. Lalu dianalisis organisasi kehidupan tertentu gitu. Berikut contoh soal adalah dokumen hasil eksperimen, hasil eksplorasi suatu daerah tertentu. Nah, coba lihat gambarnya nih. Soal ini sebetulnya kalau tidak ada gambar ini kelihatan cukup gampang nih jawabnya. Tapi kena ada gambar nih. Apa yang ada di gambar ini? Ketika kita mengatakan ini populasi, benarkah? Ketika kita mengatakan ini komunitas, betulkah? Lalu dan seterusnya. Ayo, jawab dulu, bantu saya berpikir. Menurut Komunitas saya, ya, Pak? ekosistem, Pak. ekosistem, Pak. Oke, menarik ini kan. Kenapa disebut ekosistem? Karena ada hubungan timbal balik, Pak. Antara apa dan apa? Antara biotik dengan biotik.
Biotik dengan biotik. Loh, itu kan pemahaman ekosistem. Hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik. Nah, kalau begitu biotiknya apa nih? Biotiknya kupu-kupu. Abiotiknya? Nektar. Tidak tersurat Bu, yang Tidak komponen apa? abiotiknya. Tidak apa? Tidak tersurat Pak, komponen-komponennya itu hanya terlihat Ya, gambar ya. saja, gambar makhluk hidup. Waduh, saya tidak tahu bicara siapa ya. Karena tidak kelihatan. Oke. Tapi suaranya saya kenali itu juga tadi ya. Ada bahasanya Pak siapa tadi tuh? Pewarna. Pak siapa? Pak Suwarno. Suwarno. Pak Suwarno. Ini suaranya aksennya saya tahu tadi dia. Ada bahasanya dia. Ada tapi tiada. Ada tapi tidak terlihat. Tidak terlihat. Oke, benar. Jadi jawabannya memang ekosistem gitu kan. Mana nih? Ekosistem. Sebetulnya kalau mau konsisten dengan ini, kan juga itu biosfer juga kan masuk kebijakan alam kehidupan. Tapi itu yang dimaksud adalah ekosistem. Cuma pengecohnya di sini kalau tidak hati-hati, sama tadi kayaknya Pak Suwarno yang jawab ya, komunitas. Iya Pak, betul. Mereka terkecoh kan? Karena tadi istilahnya tidak terlihat jelas itu. Padahal abiotik kan tidak hanya tanah, air dan lain sebagainya, tapi juga kan udara sebetulnya. Jadi tempat ini adalah sebuah ekosistem. Lagi pula memang yang di atas kalau soal itu bicara organisasi kehidupan penelitian dalam satu ekosistem. Oke. Ada soal nanti terkait dengan ini pada indikator maksud saya. Nah, ini kali dua ya. Disajikan gambar narasi tentang bekerjanya gaya atau tekanan pada bagian tumbuhan atau organ makhluk hidup. Peserta dapat menerapkan prinsip gerak pada kasus tersebut. Ini kelihatannya tipe terpadu ini. Soal yang terkait dengan ini langsung ada nanti di bagian inilah. Mana ini? Oh, memang kartu KD-nya kok sama? Ya, KD-nya sama ini tepat. Berarti saya tulis wilayah ini contoh soal yang paling tepat menggambarkan indikator. Sama tadi ya, dapat menerapkan prinsip gerak pada kasus tersebut. Perhatikan Mimosa Budika, putri malu. Ada gambar posisi normal itu putri malunya, daunnya begitu terbuka. Lalu sekarang jika seorang memberi sentuhan pada tekanan pada bagian yang ditunjuk anak panah, pada bagian ditunjuk itu apa nih kira-kira yang ditunjuk itu? Gambar aslinya begitu. Apa nih kira-kira yang ditunjuk? Seperti di pangkalnya tuh ya Pak? Pangkal daun. Pangkal daun. Apanya? Pangkal? Pangkal daun. Karena harus bisa kita kenali itu sebenarnya untuk bisa menjawab soal ini, dikenali di sana gitu. Yang kedua sebenarnya ini bukan daun tunggal kan? Iya, majemuk. Bukan daun tunggal, ini daun majemuk kan? Lalu yang kita sebut sebagai daun kan terkadang kalau bahasa masyarakat awam yang itu satu-satu saya dekat ya, ada belimbing di teras rumah ini mirip-mirip belimbing nih. Jadi itu satu kesatuan, makanya satu mengalami itu kan tidak menutup lembar per lembar itu hal lainnya, bukan, karena dia adalah satu kesatuan sesungguhnya. Sama dengan kelapa kan, kelapa juga begitu. Gitu. Ya, Oke, baik. Jika seorang kelapa maksud saya ya, jika seorang siswa memberi sentuhan ini, maka yang mana nih kira-kira nih? Coba Yang C, cari kita. Yang Mari saya Pak, sepertinya. ya. Iya. Daun dan tangkai daun akan menutup karena terjadi perubahan tekanan turgor pada tulang daun. Tekanan turgor, sudah paham semua itu? Dan sampai dia soal jika bisa ingat soalnya.
jawabannya? Turgor, tekanan turgor, tahu enggak? Enggak ya? Enggak jelas ya? Tidak ada suara. Yang tidak ada kebisingan di sekitarnya boleh aktif terus itu. Turgor itu sesungguhnya adalah tekanan sederhana ya, saya sederhanakan. Tekanan timbal balik antara isi sel dengan dinding sel. Jadi cerita awalnya begini. Katakanlah misalnya kita punya beli sayur pagi, lalu kemudian disimpan, kemudian kan layu nih, sisanya layu. Di saat layu itu apa yang terjadi? Air dari sel, masing-masing sel pada daun itu kan menguap, sementara tidak ada lagi masukan, maka daunnya menjadi layu. Maka pada saat itu karena isi sel berkurang, sementara dinding sel kan sifatnya sepertinya memberikan bentuk pada sel tumbuhan relatif tetap, tapi bukan berarti tetap. Maka tekanan antara isi sel dengan dinding sel pada saat itu rendah. Jadi tekanan isi sel kepada dinding sel itu rendah. Nah, tekanan itu namanya turgor. Ketika kemudian misalnya kita masukkan kembali itu daun, misalnya ambil kangkung gitu kan, terus celupkan ke dalam air dalam gelas, kan tidak lama kemudian kan dia akan segar kelihatan kembali. Apa artinya? Sel-sel menyerap air tadi dan masuk ke dalam protoplasmanya. Pada saat bertambah volume, maka pelan tapi pasti dia akan memberikan tekanan terhadap dinding sel yang sifatnya rigid, kaku. Bisa mengembang tetapi maksimum sekali. Ada batasnya. Nah, di saat mengembang itulah itu yang disebut dengan turgor. Ya, tekanan turgornya naik. Nah, ini kena sentuhan. Jadi kalau ini adalah daunnya, lalu ketika disentuh ini, maka aliran air itu dari helai daun itu akan turun ke bawah ke sini. Pada saat itu berarti kalau air keluar dari selnya, maka dia akan yang tadinya terbuka begini, lalu pelan-pelan kemudian menutup begini. Nah, sesaat kemudian, misalnya kita diamkan dan sentuh-sentuh lagi, maka dia akan pelan terisi air tadi itu. Sebetulnya yang bagian mana itu antara pangkal daun dengan daunnya sendiri. Dan jadi kalau ini adalah pangkalnya, maka di bagian sini yang mengalami kan ini yang mengatur kan bukan ini, tapi di sini. Oke, itu memahaminya. Nah sekarang kalau soal ini mau dikembangkan lebih jauh dan bertujuan betul-betul menguji kemampuan peserta itu, maka soal ini dia akan kembangkan lebih jauh lagi pada masalah apa ya, tekanan turgor dalam hubungannya dengan osmosis. Tapi itu sudah terlalu berat karena prinsip ini soal bukan untuk menjatuhkan peserta. Sekali lagi soal tidak untuk menjatuhkan, tapi ada standar itu yang diacu. Kata SKL, maka itu yang dijadikan acuan. Jadi ya istilahnya lah KD ya, kalau KD-nya tercapai sudah selesai. Jadi tidak usah terlalu sampai detail sekali kalau belajar. Habiskan waktunya saja gitu. Fokus saja pada kisi-kisi, indikator dan setiap kisi-kisi. Baik, tidak seberapa. Jadi oke, setuju kita. Nah, kalau tidak hati-hati Bapak Ibu, hati-hati bisa jatuh ke soal pilihan nomor bagian B. Daun menutup karena perubahan struktur, bukan struktur. Kalau struktur itu kan berarti anatominya berubah. Nah ini, daun menutup karena perubahan tekanan turgor pada daun, sedangkan tangkai daun tidak menutup. Pada satu kesatuan bagian. Justru pada tulang daun itu yang kemudian mengalami perubahan isi air yang menyebabkan turgor berubah.
Oke, kita kembali ke soal tadi. Ini soal tidak persis, cuma terhubung. Jika diperhatikan, bunga tersebut mekar pada saat terkena cahaya matahari. Jadi ini gerak pada tumbuhan. Dan mengucup pada saat tidak ada cahaya. Gerakan bunga tersebut adalah, nah ini gerak pada tumbuhannya. Fotonasti karena cahaya matahari. Ini saya bilang Cahaya. ya, ini soal ini gampang amat sebetulnya, tanpa pemak. Gampang ya, karena dia sudah menyebut dirinya kan, benar itu. Iya, ada kata kuncinya, Pak. Terus E-nya apa? Seismonasti karena Itu tidak ada apa? Harus tahu dong gitu. Itu apa? Ya udah, seismografi. kan kalau gempa bumi itu kan seismograf. Iya. Nah, gitu. Itu cara juga memahami teks ya. Dari situ. Oh, ini karena seismograf gitu kan. Karena dipengaruhi sentuhan. Sentuhan tadi menunjukkan getaran-getaran kan. Termo kan sudah menyebut dirinya. Nah, mungkin yang agak sedikit ini tikmo gitu kan. Nah, tapi ini justru lari getaran juga di situ. Nikti itu artinya tidur, gerak tidur. Itu biasanya kalau tidak kaitkan dengan cahaya sana. Jadi pada tumbuhan tertentu di sore hari kan banyak muncul. Ya, soal ini saya bilang tadi tidak terlalu terkoneksi dengan indikator, cuma perlulah diwaspadai diantisipasi bahwa bisa jadi pelebaran dari sini. Udah cukup, jadi sebelum selesai nih. Nah, ini soal saya dapat dari YouTube ini kalau salah. Penyusun naskah modul itu siapa itu? Dari UPI, saya tahu betul orangnya. Jadi indikatornya begini, disajikan data berupa gambar berbagai organ pada hewan, tapi semua ini tidak ketemu lagi. Peserta dapat mengaitkan hubungan antara struktur dan fungsi organ tersebut dalam mendukung sistem organ. Sistem organ berarti itu adalah komponen dari beberapa komponen yang saling terkait untuk mendukung fungsi. Misalnya sistem pencernaan makanan, ada sejumlah organ yang saling terhubung secara fungsional untuk mendukung fungsi dari sistem pencernaan. Begitu maksudnya. Terlepas dari indikator, soal ini memang pernah muncul. Manusia mendengar bunyi melalui telinga yang terdiri dari 3 bagian luar, telinga bagian tengah dan dalam. Seperti pada gambar urutan berikut yang itu ada kuncinya sudah. Pada proses pendengaran manusia adalah, nah, jadi ini fisika ini kelihatannya, tapi karena terkait telinga ya saya munculkan aja. Tentu menerima ada gelombang bunyi kan, kita dengar, lalu ada getaran, jadi di bagian tengah itu juga ada bunyi kan, bagian tengah nih yang penerima suara, lalu diteruskan dalam bentuk getaran masuk ke sini, dan di sini ada sel-sel saraf, lalu kemudian itu diteruskan ke pusat susunan saraf untuk diolah gitu kan, untuk diolah. Jadi sudah jawabannya sini. Saya kira fisika ini cuma ngambil contoh pada manusia karena ini adalah IPA terpadu. Takutnya kalau ini yang dilihat teman-teman dari fisika tidak lagi diperhatikan sini. Oke. Baik, ini apa ini yang Potongan daun. Ini sudah tadi saya jelaskan penonton berurat. Pasangan yang tepat antara nama jaringan, alasan kecocokan antara jaringan dan fungsinya pada gambar di samping. Dan tadi saya jelaskan kembali saja, saya ulas. Soal jawabnya silakan. Epidermis ada bawah, ada atas. Nah, saya kembangkan sedikit. Kalau tumbuhan itu daerah terbuka,
ya daerah terbuka, tidak di naungan, di darat, maka distribusi stomata itu tidak sama. Di bagian bawah lebih banyak dibanding dengan bagian atas. Sementara kalau dia ada di dalam naungan, maka distribusinya merata antara atas bawah. Jadi ada orang mengatakan malah atas tidak ada karena ada pelapis, ada jaringan lilin, senyawa lilin atau malam, itu kan sebagai pelindung. Ya pelindung apa? Pelindung dari penguapan air yang terjadi besar-besaran. Lihat sudah tadi jelaskan bahwa epidermis satu lapis, lalu kemudian rapat sekali, dindingnya tebal. Lalu di bagian tengah dia di atas bentuk pagar, namanya jaringan pagar, ya. Lalu kemudian ada bagian tengah itu gambarannya adalah jaringan spons, jadi bunga karang, ya kan, longgar sekali seperti penjelasan saya tadi. Yang tidak saya jelaskan tadi itu adalah penampakan daun dari segi warna kehijauannya. Mengapa di atas permukaan atas daun lebih hijau dibanding dengan bagian bawah? Ya kan? Maka itu ada hubungannya dengan sebaran kloroplasnya. Karena jaringan bunga karang itu ada di bagian atas, oleh daun itu kan permukaan atas itu ada aksialnya. Setelah epidermis disusul dengan jaringan pagar. Nah di bawah kan nggak ada. Dia tuh di bawah tuh nggak ada. Nih jaringan pagar nggak ada di sini, adanya di atas. Nah, sementara kloroflas itu ada banyak di klorofil ya, dari ada banyak di bagian. Maka kalau kita lihat dia lebih hijau dari atas dibanding dengan bawahnya, begitu. Oke, itu yang saya kira tadi. Nah, ada bagian sini kalau jaringan ini adalah jaringan pengangkutan di bagian sana. Jadi berkas pembuluh, ada silemnya, ada flownya. Ini di urat daun nih ceritanya nih, urat daun nih kalau urat daun situ ya. Berarti kenali lah gitu kira-kira mau yang hijau mau merah atau hitam mana gitu tuh. Pokoknya satu paket gitu. Kalau nggak flow yang satunya yang flownya itu. Itu aja diingat itu. Kalau ini. Jadi saya kira tinggal kita cocokkan yang mana gitu kan? Yang B Pak ya. B ya, saya sendiri nggak tahu nih palisade terus iya. Misalnya salah kunci saya kan, salah jawab palisade, fotosintesis, panjang, panjang, berjejer rapat. Nah, jaringan pagar. Yang A juga mirip. Bisa juga. Yang apa? Yang A juga. Iya. Yang A ya. Oke, mari kita kaji epidermis, ini kan. Lalu memang dia pelindung, lapisan selnya tebal. Nah, ini. Lapisan selnya tebal, tapi kalau lapisan sel itu berarti bagian dari sel kan? Ya. Jadi iya, kalau lapisan sel itu namanya bagian dari sel. Nah, jangan sampai yang dipahami itu adalah bagian lapisan malamnya, lilin. Ya memang iya ada gitu kan, paling jelas pada daun pisang tuh. Nah, terus kalau faktualnya memang dinding sel pada epidermis itu tebal, tadi sudah saya jelaskan tebal, agar tidak memungkinkan terjadinya pengeluaran transpirasi. Ingat saudara begini, transpirasi itu kan ada transpirasi stomata melalui stomata, ada transpirasi substomata, kan gitu. Nah, ada transpirasi melalui lentisel. Nah, ini dalam kondisi tertutup itu masih memungkinkan terjadi penguapan air di sela-sela sel epidermis tadi itu. Nah, karena itu epidermis atas itu tebal. Nah, jadi sekarang sudah dua dulu AB. Saya coba kita lihat dulu singkat. C. Bunga karang fotosintesis enggak lebih tepat di epidermis tadi itu sebenarnya. Stomata fotosintesis itu baik.
itu CD itu kan terkait dengan pertukaran gas. Iya. Lalu silem berkas pengangkut mengandung A. Sudah. Tidak. Nyata D dan E tidak ada pilihan. C juga tidak, memang antara A B. Nah sekarang sesungguhnya yang mana nih yang benar? Yang B, Ah. sama yang A sel. Sekarang mari kita B. D. balisan tadi ya. Sebentar ya. Saya A ya. Oke, bagus sih. Saya suka kalau begini. Sehingga kita bisa bernalar. Palisade, fotosintesis, selnya panjang dan Pak Gun. bukan bagusnya ini. Palisade fotosintesis, selnya panjang berjajar rapat. Pertanyaan, apakah ada hubungan fungsional? Nah ini nih, antara struktur itu dengan fungsi palisade. Itu dia jawabannya. Pengarahnya. Iya. Apakah ada hubungan fungsional susunan yang panjang berjajar rapat dengan fungsi palisade? Itu dulu. Yang kedua, yang di atas, epidermis pelindung lapisan selnya tebal. Sekarang, Iya. sudah Alasannya tepat. begitu. Oke, jadi jawaban saya Yang A itu adalah alasannya lebih tepat. iya benar. Maksud saya begini, saudara. Jadi inilah cara kita berpikir dalam menjawab, gitu kan? Itu loh yang penting. Jadi pakai logika dulu sedikit. Itu dua-duanya sepintas benar kok. Palisade memang banyak di sana kloroplatnya. Berarti fotosintesis. Tapi lihat di belakangnya panjang berjajar apa? Adakah hubungan itu antara itu dan itu kan? Antara panjang berjajar. Nah, bisa jadi tepat, tetapi kan namanya begini yang paling tepat. Lalu bilang begitu bahasa tulis. Jadi saya A ya. Diurung. Jadi saya B. Iya. Saya A. Artinya gini, setelah saya berikan di penalaran, memang pilihannya adalah A. Ya, kalau ada kuncinya lain itu bisa lebih kita berdiskusi ya. Oke. Rasanya saya masih mau bicara dengan saudara mudah-mudahan ya. Kita bisa dibilang salah nana. Apa nih lagi nih? Ada nggak penting ini? Struktur selalu berhubungan dengan fungsi. Oke, banyak sekali kan di apa kemarin kita analisis KD ya, hubungan antara struktur dan fungsi bla bla bla. Struktur daun yang mendukung fungsi sebagai tempat terjadinya, gampang nih. Silakan jawab. Ini kok sampai E ya? Oh, suplemen nih. Struktur daun yang mendukung fungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang mana nih? Tuh. Oh, ini ada 1, 2, 3, 4 lalu suruh milih. 2 Pak, 2. Apa B ini ceritanya? Enggak. Dilihat dulu yang benar yang mana, baru pilihannya dari bawah. Bentuknya tipis. Struktur daun yang mendukung fungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Adakah benar itu karena tipis? 2. Terdapat lapisan palisade yang mengandung banyak klorofil. Pasti benar kan? Betul. Nah, jadi ada kelemahan soal begini. Nggak ada. Kelemahan soal begini. Kalau 1 salah dan 2 benar, udah nggak usah pikir ketiga, Dan 4. ya kan? Ada 4 itu kelemahan soal ini. Jaringan palisade lebih banyak dijumpai di lapisan atas daun. Terbalik. Balik. Terdapat stoma yang untuk keluar masuknya gas. Benar. Jadi 2 dan 4. 4. Di mana itu 2 dan 4? Nggak ada. Nggak ada Pak. 2 saja. 2 saja. Oh, Tadi berarti 2 saja. Kalau begini tidak Fotosintesis. ya. Kalau begini soal dan memang tidak ada revisi yang disampaikan, maka mau tidak mau harus ngejawab kan gitu. Berarti 2, 4. 3. Pilihannya yang mana yang tepat? Nggak ada, Pak. 2 jawaban 2 saja yang benar. Ya, Cukup dalam itu fungsi sebagai tempat terjadinya benar 2 saja. Padahal di bawah juga benar, cuma tidak terkait dengan fotosintesis. Iya. Oke, inilah ketelitian kita menjawab. Pak Ismail pun ya, yang tidak tahu nama saya Pak Ismail ya. Pak Ismail pun juga terkadang jawabnya itu gegabah. Nah, pokoknya ini apalagi kalau banyak soal dikerja cekap waktu. Saya kira begitu Ini adalah ini mungkin tadi lebih tepat.
indikator di atas. Potong daun, potongan daun terlihat daun tipis, dilengkapi dengan sel yang mengandung kloroplas. Juga terdapat tetersel bunga karang. Penulis soal ini kalau nggak dapat soal di blok-blok itu kan, kadang nggak perhatikan, susah nih memahaminya. Memungkinkan udara dapat masuk keluar, udah harus ada pilihan ini. Penjelasan kali di atas itu. Penjelasan kayaknya. Tapi penjelasannya nggak kena kan, karena sini ada di bawah nih, dapat masuk keluar, masuk dalam daun darah. Oke, yang penting kenali dulu di sini benar masing-masing strukturnya. Ini longgar, rapat, terus ini tiga dimensi sini kelihatan. Oke, saya kira cukup. Ini di bawah apa nih? Ini struktur iya. Batang atau akar? Akar Oke. ya. Peranan transfer harah mineral dan air ditunjuk oleh nomor titik-titik dan kelompok sel yang disebut sebagai jaringan penguat ditunjukkan. Ini yang kena tadi itu soal pertama tuh. Nih, struktur jaringan dan fungsinya itu fungsi organ, jadi sel. Yang ditanya adalah peranan transfer harah mineral dan air ditunjuk oleh nomor, jadi pengangkutan, jelas kan? Saya akan kemudian gambar dulu. Tinggal sekarang semua tahu itu silem kan, silem. Kalau pengangkutan secara umum melalui pelum. Sedikit tambahan ya, saya dapat ada soal. Sebetulnya itu yang namanya transfer air silem dan pelum itu tidak 100%. Kalau pelum ya, pelum itu tidak 100% dari atas ke bawah, tidak. Jadi itu juga bisa dari bawah ke atas. Kenapa saya suka menghadap ke sini? Terbiasa nih paralel komputer nih. Ada laptop lagi satu di sana, tidak beroperasi. Jadi silem dan mana tinggal saja dipilih yang mana itu nomor. Oh iya, memang ini soal di editor. Padahal ini saya nggak tulis loh, ini langsung copy paste soalnya. Berarti 6 dan 5. Oke, baik. 1 dan 3 tidak ada pilihan. Mana? 1 dan 3. Oh, iya. Pilihannya apa? Satunya mana? Enggak, udah ya satunya. Di atas 1 dan 3 juga sama. Ini 1 di bawah sembunyi. Pak Suwarno kita sembunyi di nomor 1. Apa lagi nih? Ya, Pak. Gimana ini? Padahal berikutnya itu lebih berat lagi tuh sebetulnya. Karena sudah bicara sampai genetika evolusi. Disajikan narasi tentang keluhan penyakit pada sistem organ manusia. Ada kan di indikatornya? Peserta dapat memilih, Ada, Pak. Ya, peserta dapat memilih upaya untuk menjaga kesehatan dari penyakit tersebut. Nah, ini soal jadi nih tidak. Mari kita lihat. Seorang mengalami gejala kepala pening, agak demam, mata berair, tenggorokan seperti kering, berbagai corona ini. Maka yang dapat disarankan, pertama saya baca begitu. Maka yang dapat disarankan kepada orang tersebut agar tidak terjadi gangguan yang lebih parah. Ya benar nih, waktu pertama baca sebelum opsi corona. Nah ternyata nggak ada. Ini apa biasanya kita alami, sarannya apa? Pasti segera minum kan? Minum air aja gitu. Jadi pilihannya adalah ini di bawah. Ini gejala apa nih? Tunggu dulu. Ini gejala apa nih menurut Bapak Ibu nih? Apa? Influenza. Ini saudara kembarnya corona nih. Betulnya apa? Ya, jadi memang ini adalah virus. Lalu orang bilang tuh itu kalau flu sungguhnya harus banyak minum, gitu kan? Kita bersekolah orang tua dulu juga bilang begitu. Udah banyak minum tuh gitu. Nah, itu airnya hangat,
mengkonsumsi vitamin itu obat, lalu minum obat influenza. Jadi minum segera obat pelega kali. Oh, pelega napas. Minum air hangat, melakukan olahraga. Orang sakit terus olahraga. Ya kan gitu. Minum obat terus coba sakit kepala lagi. Ya memang dia sakit kepala pening. Itu kan gejala, bukan penyebabnya, ya kan? Orang juga jatuh tempo kreditnya juga sakit kepala. Makan dan minum yang cukup dan istirahat. Ini istirahat juga memang perlu nih. Artinya di kalimat ini, di pilihan ini ada istirahat itu. Obat minum menitesi mata yang berair. Oh, karena selalu keluar mata tuh, air mata tuh di atas. Mata berair. Gitu. Obat turun panas, kena demam, segera minum air hangat, makan dan tidur. Obat turun panas itu bukan obat sebetulnya, mau mengembangkan saja. Supaya kondisi lebih enak, bukan mengatasi. Jadi kalau saya gini, segera minum air hangat, minum vitamin supaya lebih. Nih saran saya gitu kan diminta nih, agar tidak lebih parah. Apa nih saran yang diberikan? Nah, itu siapa nih yang beda? Tadi saya Siapa nih yang Tadi saya B, Pak. B minum obat pelega sakit kepala itu tidak menyentuh pada akar masalahnya. Karena harus kita tahu ini orang gejala apa nih kan gini, di beberapa bagian itu selalu sebutkan gangguan pada entah sistem saraf, entah gerak, entah apa, kan selalu begitu di KD kan. Jadi gangguan sistem apa? Nah ini kebetulan kelihatannya adalah ini bagian virus ini. Jadi harus identifikasi ini gejala apa nih, gejalanya apa. Oh iya, mohon maaf, itu kalau itu berarti soal selesema itu, Ibu Bapak. Ya. Kalau SMA itu biasanya opsinya 5, ABCDE. Jadi memang ini hanya untuk memberikan saya buat contoh bahwa seperti ini yang dimaksud prototipe soal dari indikator begini. Saran apa nih? Begitu tujuan saya ngambil nih. Jadi prototipe soal dari indikator 43 itu adalah apa nih sarannya, seperti ini prototipenya ya, terlepas dari ini. Jadi segera minum air hangat, mengkonsumsi vitamin dan minum obat influenza. Sebenarnya kalau orang mau berdebat soal ini debatable, karena tidak ada standar, benar lah. Iya. Tidak ada standar jawaban. Jadi dan itu dalam penyusunan naskah soal, ya naskah soal itu tidak boleh membuka kalau pilihan opsional, tidak boleh ada dua atau lebih jawaban yang benar, tetapi walaupun dikatakan lebih benar, enggak. Saya setuju itu tadi siapa minum obat sakit kepala kan dulu kan ada saja begitu, ya kan gitu. Jadi tapi sekali lagi soal ini pilihan saya adalah E kalau saya pilih. Terus hanya mau memberi satu prototipe, gambaran prototipe soal dari indikator bahwa ada keluhan penyakit begitu, lalu saran apa nih yang bisa diberikan. Nah, tentu saja nanti naskah soalnya lain. Nah, kalau begitu apa yang diperlukan? Karena tidak disebutkan di sini sakitnya apa. Satu, kembali buka-buka itu materi gangguan pada sistem, kan ada macam kan, mulai pencernaan, kan peredaran darah, lalu sistem gerak, lalu kemudian sampai ke koordinasi. Jadi gangguan apa nih yang bisa terjadi, lalu dari situ nanti soal bagaimana sarannya, ya udah kita pelajari, ada itu apa namanya opsinya gitu kan, pilihan-pilihan begitu. Itu saran saya untuk Bapak Ibu. Kembali nggak lama kan situ apa saja nih gangguannya di modul. Sekali lagi jangan buku paketnya modul, karena di situ acuannya yang bikin soal di modul, ada di modul itu, lalu kemudian identifikasinya yang kira-kira kalau ini, lalu soal apa pilihannya, sarannya begitu. Udah tunggu aja lihat soalnya nih apa opsinya gitu kan, karena soal ini sebenarnya terbuka.
Saya kira begitu Bapak Ibu untuk nomor ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa ini hanya prototipe soal yang saya berikan karena belum ada soalnya, contohnya tidak ada, saya cari ada semalaman, biasanya saya cepat dapat itu. Sudah tadi ini, lalu ini apa, data interaksi. Ini juga soal, tapi saya sengaja ini, saya mau pancing nih Bapak, jebakan itu Bapak Ibu nih, nguji sebenarnya, nguji sengaja saya tahu, tapi tetap saya ini disajikan data interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Peserta dapat mengemukakan contoh dari simbiosis yang saling menguntungkan dalam sebuah ekosistem. Terus terang Bapak Ibu, ini soal saya bilang terlalu sederhana, terlalu mudah, dan ya alhamdulillah, syukur Bapak Ibu, apapun nanti soalnya tetap itu. Simbiosis mutualisme kan yang dimaksud di sini, saling menguntungkan. Dan kita untuk memberi contoh. Ya kan gitu. Nah, dari soal ini dulu. Perhatikan jangan nama berikut, ada benalu, ada anggrek, ada tali putri. Ini sebenarnya istilah tanaman ini tidak tepat. Beda tuh tanaman dengan tumbuhan. Kalau tanaman itu adalah tumbuhan yang dibudidayakan. Mana ada orang budidaya itu apa yang tali putri kan? Gitu. Tapi ada juga ya yang memang sengaja kok kena warnanya kan cantik tuh kalau pagi atau sore. Kayak ini Pak. Tapi benalu nggak ada orang budidaya benalu, tanpa dibudidaya kok datang sendiri kan gitu. Benalu, anggrek, jadi mestinya tumbuhan benalu gitu. Benalu, anggrek, tali putri, mana tanaman yang hidupnya simbiosis mutualisme ditunjukkan oleh nomor berapa. Mutualisme. Tapi ini mutualisme. Yang ada komensalisme Pak. Komensalisme. 24 sudah Pak. Ada parasitisme, ada komensialisme, ada lagi apa itu? Amensilisme kan? Komensalisme ya. Iya. Tapi ini yang diminta mutualisme loh, saling menguntungkan. Mana nih coba lihat tuh benalu. Benalu dia namanya juga menjadi Parasit. Ya kan, orang malah bilang, "Oi, kamu jangan hidup jadi benalu dong sama orang lain." Kan begitu. Nah, anggrek. Anggrek dia membuat tumbuhan hidup di pohon tertentu, misalnya tanam paku nih. Dia kan paling suka tumbuh pada Pteridophyta. Anggrek. Pertanyaan, apa keuntungan anggrek atau keuntungan paku? Ada tali putri, itu tali putri cantik kelihatan, cantik tapi tumbuh di darah dingin tuh. Pelan-pelan dia cekik itu, biasanya kan tanaman pagar apa ini yang sering dipesan. Beluntas. Kalau bahasa Kalimantan itu tanaman beluntas. Nah, yang biasa tanaman pagar kan? Iya. Nah, itu kan cantik memang dia, tapi semakin lama itu semakin dia kuasai, mati dia cekik, darah dingin dia. Tali putri itu, paku sarang ini juga sama dengan anggrek. Jadi ada pilihan nih. Ada yang simpulisme? Tidak. Nggak ada ya? Benar. Tidak ada Pak. Nggak ada. Ini soal saya ambil, saya biar saya kasih tahu supaya ini jangan sampai ini bagus, benar, nggak ada. Ini mana ada fotonya loh Bapak Ibu, saya sengaja. Kalau itu bisa dapat bonus nggak ya Pak kalau salah Pak? Oh iya, tapi ini jangan, nggak begitu. Kunci sudah terset. Ya, jadi tidak ada itu nih, kecuali kalau betul-betul heboh Nusantara ya baru dia, oh ya nanti tambah saja 10 gitu kan, tambah 1 poin ke semua. Jadi jangan perlu. Yang pasti ada 1 dan 3, jangan dipilih lah ya. Pernah yang jelas pernah Bu, apa saya kembali cerita tadi 24 pernah, untung itu belum diedar soalnya, pernah saya diminta sebagai validator karena tidak sempat dicoba kan, diundang ke sana untuk validasi, ada 3-4 set. Saya berdebat tuh
sama penulis naskahnya, saya cari, tolong deh, saya mau diskusi karena ini kuncinya salah gitu. Jadi namanya manusia biasa. Baik Bu, ini ada, ini benalunya, mana nih mutualismenya kan? Ini. Apa nanti tali putri? Mana? Tidak ada sini mutualisme. Ini adalah parasit. Ini komensel kan? Iya. Iya Pak. Ini ya. Karena memang gini, pahamnya sama. Memang kan tumbuhan butuh anorganik, butuh air anorganik kan. Nah, anorganik itu diperoleh dari pembusukan kulit batang itu yang sudah mati, yang sudah lapuk. Jadi bukan nutrien itu diambil dari tumbuhan tempat dia numpang, ya, perlu paham. Jadi makanya dia bukan bukan parasitisme. Itu sama dengan ini yang ini paku sarang burung. Sarang. Ya, sama. Pokoknya paku lah. Paku secara umum itu adalah komersial itu. Jadi tidak parasit, tentu juga tidak saling menguntungkan ya, tidak parasit. Cuma nanti ada itu indikator, saya lupa nih. Ada diminta itu indikator dan alasan. Ada gitu, saya lupa di bagaimana alasannya. Artinya opsinya itu ada alasan. Nah, jadi kalau pilihnya adalah simbiosis, apa nih alasannya gitu? Ada tertulis di pilihan. Nah, saya mau katakan jangan sampai terkecoh. Ini dua-duanya ini baik anggrek maupun ini tadi paku sarang burung. Paku sarang burung. Paku lah secara umum. Jadi batangnya nempel, beda dengan nempelnya di atas. Kalau benalu, memang kebutuhan hara, senyawa anorganik dan air itu diperoleh dari inangnya. Untungnya dia masih bisa berfotosintesis sehingga tidak 100% parasit, tapi apapun namanya sifatnya parasit gitu. Kalau parasit tidak selalu, kalau parasit iya. Nah, yang dibawa nutrien air diserap dari serap dari itu. Kulit kayu kan sudah higros, jadi dapat menyimpan air. Lalu dia juga sudah mulai terjadi pelepukan, itu kan kelihatan. Maka hasil pelepukan itu nanti menjadi anorganik kan, itu diambil serap, gitu. Jadi bukan nutrien yang diambil oleh inang dari tanah, bukan. Jadi dia komensialisme maksud saya. Oke, jelas ya? Nah, diputar apapun soalnya, begitu logikanya. Ya kalau ditanya nanti alasannya karena apa, di situ masuknya. Karena makanannya, airnya, apa segala macam itu tidak diperoleh dari inangnya. Kecuali dia cuma numpang tidur, numpang hidup. Itu maksud saya ya. Kalau ngajar suka begitu bahasa sederhana supaya anak ngerti. Nah ini ada di bawah nih, hewan nih. Nah ini apa nih? Yang kubu-kubu. Mutualisme. Iya, ini semuanya mutualisme nih. Ini mutualisme apa? Mutualisme burung dengan Mutualismenya apa? Ini diminta alasannya. Jadi gini, tambahan. Kalau misalnya ini di atas apa? Mutualismenya apa nih? Bunga mendapat bantuan koordinasi kan? Bunga ini terbantu dengan polinasi, kan ada memang penyerbukan dengan bantuan serangga. Jadi kaki-kakinya dari satu bunga ke bunga lain kan nempel tuh sama benang sarinya, serbu sarinya, pindah lagi ke bunga lain, udah di situ terjadi penyerbukan. Jadi membantu penyerbukan, keuntungannya bagi bunga. Tentu saja kupu-kupu dan atau lebah misalnya keuntungannya adalah memperoleh nektar. Itu. Nah ini soal kutu nih, dia makan ini burungnya lalu kemudian kenyang dan ini sehat karena kutunya berkurang. Nah lalu ini apa? Ini ada semut, ini ada apa nih namanya ini? Nah begini. Ini semut ini dia tidak ganggu loh, ini tidak ganggu, itu tidak dia makan.
Tapi kehadiran ini semut apa ya, rang-rang ya namanya Pak. Ini itu menjaga ini, jadi menjaga, jadi mengembangkan supaya ini tidak dimakan oleh burung atau apa gitu. Jadi mutualisme. Ya, ini serang apa namanya, semut ini tujuannya bukan untuk ini. Jadi ini sama dengan ikan ini, dengan anemon laut kan, sembunyi tuh. Sembunyi, karena ini ada disembunyi supaya bebas dari kejaran mangsanya. Dan ini punya racun nih. Ini anemon laut nih. Begitu nanti soalnya gitu. Jadi apa keuntungan kalau dia parasitisme, apa keuntungannya si A dan apa kerugiannya si B, itu yang mau diminta deskripsi. Oke. Nah ini terakhir satunya, berarti disajikan data tentang contoh simbiosis yang merugikan. Kayak soal ini sebenarnya terlalu gampang nih Bapak. Peserta dapat menentukan alasan penggolongan. Oh ini yang saya cerita tadi nih, yang bilang ada alasan penggolongan tipe simbiosis tersebut. Saya tidak munculkan opsinya, tapi ini tadi yang saya maksud, apa alasannya. Nah ini adalah kacang walnut nih, kacang walnut. Lalu ini di bawah ini katakanlah bisa saja ini adalah tanaman budidaya gitu kan, atau rumput-rumputan boleh. Nah walnut ini kan apa namanya, mengeluarkan sap itu ke bawah, jatuh bawah, lalu ya senyawa kimia, lalu kemudian jatuh tentu ke tanah dan menyebabkan tumbuhan itu tidak dapat tumbuh dengan baik. Nah senyawa itu namanya alelopati nih, alelopati nih. Nah contoh sama pinus tuh jarang-jarang tuh tumbuhan bisa hidup di bawahnya pinus, karena getahnya itu jatuh ke bawah tanah, lalu kemudian dengan senyawa itu tidak banyak tumbuhan bisa tumbuh normal, ya begitu. Lalu apa keuntungannya walnut dari situ tadi? Maka perebutan nutriennya terbatas kan, hanya dia ego nih ceritanya, ego. Nah gitu. Jadi keuntungannya apa dan kerugiannya siapa, jelas tidak untung dua-dua. Jadi komersialisme. Komersialisme tidak juga, karena dia nggak ambil dari sini. Saya kira itu ini rupanya persis ya. Waktunya juga sudah lewat. Saya mengajar sudah sampaikan tadi, ditunggu. Pak Ismail boleh bertanya? Boleh. Pak, tadi dikatakan anemon laut dengan ikan badut itu mutualisme ya Pak ya? Enggak. Oh, komen kan? Oh iya sudah. Tadi sudah. Enggak ada keuntungannya anemon. Iya, anemon betul. Dia tidak. Iya. Hanya ikan badut saja yang untung. Benar. Oh ya sudah. Ya konfirmasi itu aja. Jadi ini Bapak Ibu, terkadang logika juga itu jalan Pak, kalau dapat soal-soal begini. Berpikir apa sih keuntungannya itu? Nah gitu loh. Silakan nanti yang lain. Saya sudah sering ditanya, bukan begini. Saya selalu bilang itu sama, kalau saya begini, mohon maaf, saya senang kalau saya ditanya, dan lebih senang lagi, lebih syukur kalau saya tidak bisa jawab. Tuh, gimana tuh? Nah itu tuh ada Pak Salim nih, yang saya lihat betul di sini Pak Salim ada. Setelah saya bilang begitu, tanya dong gitu. Senang saya kalau ditanya, lebih senang lagi kalau nggak bisa jawab. Itu agar supaya ada tantangan, karena hidup adalah sebuah tantangan. Kalau tantangan nggak ada lagi, buat apa? Hidup itu tak berasa gitu kan. Nah itu filosofinya. Baik Bapak Ibu, waktunya sekali lagi sudah, ya maunya saya lanjut tapi bahannya memang sudah perkirakan ini cukup untuk 1,5 jam. Walaupun sudah lewat ya, kan saya mengajar, waktunya tadi 40 menit. Insya Allah besok, kalau lupa jam berapa sejanjinya, besok lanjutan dari apa namanya, dari IPK ini, sesuai dengan kisi-kisi.
Sekali lagi kita tidak belajar dari soal, tapi belajar dari kisi-kisi. Silakan dikembangkan, perkirakan, menghayal-hayal juga dikit ketika sedang membaca itu. Ini kira-kira seperti apa nih, kira-kira begitu. Ya, sehingga kita sudah bisa. Tapi tadi yang mudah kan, simbiosis, mutualisme, udah. Mutualisme sejauh-jauhnya sudah bisa. Dan juga saya bilang soal kali ini, dua tiga tadi indikator terasa gampang nih sebetulnya. Ya, mudah-mudahan ya. Kemudian di pertanda baik, saudara, saya sangat berharap sekali lagi jangan berpikir ada pengulangan, ada apa namanya, ada reevaluasi. Jangan berpikir begitu. Seorang petarung dia tidak pernah pikir kalaupun saya kalah saya akan atur strategi ulang. Nggak bisa. Seorang petarung adalah harus berpikir bahwa saya harus unggul. Semoga kalian, saudara semuanya, karena ini adalah tahap akhir nantinya, kira keinginan, impian sejak dulu. Saya ingat bahasanya Pak Rektor dulu, sudah lama kalian cita-citakan untuk ikut, maka jangan pernah sia-siakan kesempatan yang berharga ini. Semoga saudara sukses dan jangan lupa jaga kesehatan untuk kita semuanya, karena situasi memang kita begitu berada pada ya mencekam. Pak Ismail bisa sampai 2 minggu tidak keluar rumah loh, kecuali ke Marmar itu. Ya Marmar itu kalau Pamar, Indomar apa semua. Tapi kalau kalau jalan pakai kendaraan enggak, kita hindari. Baik, sekali lagi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak pembeliannya. Salam. Saya yang keluar Bapak Ibu karena saya masih menunggu penumpang di sini muatan lagi. Terima kasih Pak. Izin keluar. Ya, terima Saya kira kasih Pak. Terima kasih. Misi Pak, izin keluar ya Pak ya. Baik, Terima kasih Pak, izin keluar. ya. Izin Izin keluar ya, misi Pak ya. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Ya, Sehat selalu Pak. ya, amin, amin. Oke, sama-sama. Sami mawon. Nah, orang Jawa bilang sami mawon.